Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siswa-siswi SMK Negeri Maniis, khususnya untuk jurusan OTKP. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, selalu jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, dimanapun dan kapanpun kalian berada, selalu melaksanakan protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembekalan mengenai prakerin. Jadi, apa saja yang akan kalian lakukan dan kerjakan di tempat prakerin tersebut? Sebenarnya agenda untuk pembekalan itu secara tatap muka, secara langsung dengan kalian. Cuman ada beberapa hal sehingga tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, maka dilaksanakan secara online. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materinya. Di sini bisa kalian lihat itu ada tujuan. Tujuan di sini itu adalah tujuan dari pembekalan ini. Di mana tujuannya itu siswa mendapatkan pengetahuan mengenai etika di tempat prakerin atau di tempat kerja itu seperti apa gitu. Sehingga kalian ketika di tempat kerja itu dapat berperilaku secara baik dan juga profesional. Kemudian di sini masuk dan pulang praktek atau kerja ya. Di sini masuk. Jadi kalian ketika masuk itu harus secara tepat waktu gitu. Jangan samakan antara di sekolah dan juga di tempat kerja gitu ya. Jadi kalian ke tempat kerja itu paling lambat itu 10 menit sebelum jam mulai kerja. Kemudian membuat perencanaan kerja yang baik sehingga efektivitas pekerjaan itu lebih tinggi gitu. Jadi apa saja yang akan kalian kerjakan di tempat prakerin itu gitu. Kerjaan apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian lakukan itu, gitu. Itu harus direncanakan. Kemudian memperhatikan penampilan diri sebelum keluar rumah. Nah, ini juga sangat penting. Ketika kalian ingin keluar rumah atau pergi ke tempat kerja, itu pasti kalian bercermin terlebih dahulu. Enak dipandang nggak gitu? Bagus nggak nih pakaiannya? Rapih nggak? Sesuai nggak? Itu pasti kalian tahu. Gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan. Kemudian dengan ceria dan dengan rasa hormat mengucapkan salam ketika datang ke tempat kerja. Nah, ini juga sangat penting. Di mana ketika kalian datang ke tempat kerja itu mengucapkan salam dengan muka yang ceria, dengan senyum yang lebar. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan ketika ada masalah di rumah lalu dibawa ke tempat kerja itu nggak boleh. Jadi ketika kalian perasaannya lagi galau atau lagi apapun itu jangan dibawa ke tempat kerja. Kemudian, kebersihan dan kerapihan di tempat kerja. Nah, ini juga penting. Jadi, ketika ada sampah atau tempatnya itu kotor, kalian harus respect gitu, langsung bersih-bersih gitu. Jangan yang saya kan di sini bukan untuk beres-beres, bersih-bersih gitu. Enggak seperti itu. Apapun itu kerjaan, itu harus dikerjakan. Jadi harus yang rapi. Kerapihan itu kan mencerminkan kepribadian seorang juga ya. Kemudian hari pertama bekerja. Nah, ini hari pertama bekerja itu kalian harus mengetahui sejarah dari didirikannya kantor tersebut itu apa, kemudian visi dan misinya itu apa, struktur organisasinya. Masa kalian nggak tahu pemimpin-pimpinannya itu siapa, rekan kerja kalian itu siapa? Itu kan harus tahu itu dari mana, dari struktur organisasi. Kemudian area tempat kerjanya itu di mana, peraturan ini udah jelas. Kalian harus tahu peraturan dan kebijakan dari perusahaan itu. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, cari informasi sebanyak mungkin keterkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Tapi bukan berarti kalian menggali informasi mengenai data-data rahasia itu enggak seperti itu juga, tapi hubungannya dengan pekerjaannya. Kemudian jaga sopan santun dan jangan malu bertanya. Ini udah jelas. Jadi kalian itu jangan yang sombong, muka judes diperlihatkan itu nggak boleh. Jadi harus yang sopan santun. Ketika pekerjaan sudah beres, maka jangan sungkan untuk bertanya apa yang harus dikerjakan lagi gitu. Jadi jangan diam aja, misalkan terus megang HP itu nggak boleh seperti itu. Kemudian peluang pulang kerja itu ngapain aja sih? Nah, pulang kerja itu terlebih dahulu membuat perencanaan kerja untuk keesokan harinya.
besok apa sih yang akan dikerjakan? Nah, itu yang akan kalian eh, dibuat di perencanaan itu. Kemudian merapihkan semua yang ada di atas meja. Pasti setelah kerja itu eh, meja kalian itu pasti apa nggak rapih. Nah, maka rapihkan terlebih dahulu sebelum pulang. Kemudian persiapan menjelang pulang itu harus yang tenang, jangan yang gurung gusuh misalkan ya itu nggak boleh. Jadi harus yang sesuai dengan aturan juga. Kemudian mengucapkan salam sebelum pulang. Nah, kemudian pekerjaan di kantornya itu apa aja sih? Ini khusus untuk jurusan OTKP, itu ada pelayanan. Jadi di sini sikap hormat terhadap tamu. Siapapun itu tamunya, kita itu harus menghormati, bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu. Kemudian ketika misalkan dia ingin bertemu dengan siapa, maka kita harus menunjukkan arahnya, mengantarkan ke tempat tujuan, membukakan pintunya. Nah, itu yang namanya pelayanan ya. Kemudian menerima telepon. Nah, ini juga menerima telepon itu eh, ada tata caranya gitu. Kemudian tidak boleh apa menggunakan telepon itu dengan urusan pribadi, misalkan nggak ada keterkaitan dengan kantor itu juga nggak boleh. Kemudian mengetik, membuat surat, mengarsipkan dokumen, mencatat surat masuk dari buku besar. Nah, itu tentang OTKP ya, kerjaan-kerjaan di OTKP dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan secara umum, yang pertama yaitu kesehatan dari penampilan yang baik. Nah, ini juga sangat penting gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kesehatan itu sangat penting. Jaga kesehatan seperti mandi, membersihkan diri, pakai parfum, minum vitamin. Nah, itu. Jadi ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Kemudian pakaian kerja yang resmi. Nah, ini. Jadi ketika kalian masuk kerja itu tanyakan biasanya itu pakai baju apa dari hari Senin misalkan sampai hari Jumat atau hari Sabtu itu pakaiannya apa saja gitu. Jadi kalian harus ditanyakan jangan yang asal-asalan atau misalkan di sini nggak boleh pakai kodoroy bahan yang kulit, bahan jeans, kaos, baju yang tembus pandang misalkan itu kan nggak boleh. Kemudian usahakan selalu memakai name tag ketika di tempat kerja. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu kuku jari juga harus bersih karena itu juga mencerminkan dari kesehatan kalian juga. Kemudian rambut nih khususnya untuk pria karena wanita itu pakai kerudung. Jadi untuk pria rambutnya harus yang rapi, yang sopan, jangan yang gondrong misalkan ya. Kemudian dari segi aksesoris juga jangan berlebihan, cukup pakai jam tangan, jangan pakai perhiasan yang berlebihan. Kemudian sepatu juga harus sesuai, kaos kaki juga harus sesuai, nggak boleh yang tabrak-tabrak warna, nggak boleh yang terlalu terang, ngejreng, nggak boleh. Kemudian parfum juga jangan terlalu mencolok. Yang penting enak aja gitu diciumnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga sukses di prakerja, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti di tempat prakerja, mendapatkan pengalaman yang banyak di tempat prakerja, kemudian sukses selalu di tempat prakerja. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.